warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode kelima. Bersama keluarga Sakura Merdeka dengan makro Quran Surat An-Naml ayat 15 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 78. Kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam yang Allah berikan nikmat, ilmu, dan kecerdasan lebih dari hamba-hambanya yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam bisa mengerti bahasa burung dan binatang-binatang lainnya, mewarisi kerajaan Palestina dan kedudukan nubuwah Nabi Daud alaihi salam. Artinya, Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi raja dan nabi setelah ayahnya wafat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 78. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan dan kecerdasan di atas rata-rata kaum mukminin. Ketika mereka memberikan keputusan dalam suatu perkara yang terjadi di antara rakyatnya, maka dengan adil dan manfaat untuk kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran Surat An-Anbiya ayat 78. Suatu ketika mereka diminta memberi keputusan dalam satu perkara yang terjadi di antara rakyat mereka. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa sekelompok domba telah merusak tanaman seorang petani pada waktu malam. Lalu terjadilah sengketa antara pemilik tanaman dan pemilik domba. Dan kemudian mereka datang kepada Daud alaihi salam untuk minta diadili. Setelah mengadakan pemeriksaan,
Maka Daud alaihissalam memberi keputusan agar domba-domba itu diserahkan kepada pemilik tanaman, karena dinilai harganya sama dengan nilai tanaman yang dirusaknya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga mendengarkan putusan itu mempunyai pendapat yang lain, yang lebih tepat dan lebih adil. Lalu Nabi Sulaiman berkata dalam majelis tersebut bahwa sebaiknya domba-domba itu diserahkan dulu kepada pemilik tanaman sehingga ia dapat mengambil manfaat dari susu, minyak, dan bulunya. Sementara kebun itu diserahkan kepada pemilik domba untuk diolahnya sendiri. Apabila nanti tanamannya sudah kembali kepada keadaannya seperti sebelum dirusak oleh domba-domba tersebut, maka kebun itu diserahkan kepada pemiliknya. Domba-domba itu pun dikembalikan kepada pemiliknya. Pendapat Sulaiman alaihissalam jelas lebih tepat, karena akhirnya masing-masing dari kedua pihak yang berperkara akan mendapatkan kembali miliknya dalam keadaan utuh. Perbedaan pandangan antara ayah dan anak dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut adalah bahwa Daud alaihissalam lebih menitik beratkan perhatiannya kepada nilai kerusakan tanaman itu, yang dilihatnya sama dengan nilai domba yang merusaknya. Lalu ia memutuskan agar domba-domba itu diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanaman. Sedangkan Sulaiman alaihissalam lebih menitik beratkan pandangannya kepada manfaat domba dan manfaat tanaman itu. Maka ia mengambil keputusan yang demikian itu. Bagaimanapun juga, masing-masing mereka mendasarkan keputusannya kepada ijtihad, bukan kepada wahyu. Sehingga lahirlah dua keputusan yang berbeda. Selanjutnya, Nabi Daud pun mengakui pendapat anaknya yang lebih tepat. Sehingga itulah yang ditetapkannya kemudian sebagai keputusannya dan membatalkan pendapatnya yang semula. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia menyaksikan dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Daud dan Sulaiman dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Semoga kita bisa meneladani iktibar yang terkandung dalam kisah di atas. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, marilah salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum